Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini Mimin akan menjawab tentang pertanyaan re-entry terbatal dari salah satu teman kita, karena Mimin rasa ini perlu untuk dijawab dan Mimin jelaskan ke teman-teman semua, yang semoga saja bisa teman-teman ambil pelajaran dari re-entry yang gagal tersebut. Atas dasar sebabnya apa? Yuk mari kita bahas. Oke, sebelum kita bahas ke videonya, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, jangan lupa dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain, agar teman-teman kita yang lain juga bisa belajar bersama kita secara gratis ya. Oke, jika sudah, kita juga akan melihat informasi penting berikut ini dulu. Mari kita simak dulu informasi berikut ini. Merayakan HUT Indonesia ke-79, XM menawarkan bonus istimewa untuk bulan Agustus. Nikmati bonus deposit 100% hingga $500 berlaku untuk klien baru dan klien lama. Dan bonus ini tentunya support equity ataupun support floating minus. Nah, promo ini juga khusus bagi klien XM yang berdomisili di Indonesia dan berlaku selama bulan Agustus berlangsung. Jika belum memiliki akun XM, daftar sekarang juga melalui link di deskripsi. Nah, setelah mendaftar, lengkapi data diri dan verifikasi akun teman-teman. Setelah verifikasi selesai, lakukan deposit pertama dan secara otomatis akan mendapatkan otomatis bonus deposit sebesar 100% dan juga untuk deposit berikutnya. Nah, tunggu apa lagi? Jangan lewatkan kesempatan ini. Promo ini terbatas, jadi segera bergabung dengan XM melalui link di deskripsi. XM, trading cerdas, kesempatan berlimpah. Oke, itu dia informasinya. Semoga bermanfaat ya. Bisa diambil peluang dan manfaat yang ada. Oke, sekarang kita bacakan pertanyaan salah satu teman kita ya, yang bertanya kepada Mimin. Nah, pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari aku kena SL di JBP JPE di reentry H4 ZZL ya. Nah, ini atas dasar ini Mimin ingin membahas pertanyaan ini ya. Daily juga up M15 padahal ada momentum buy. Kenapa kok terus turun tanpa sampai low BB? Terima kasih sebelumnya. Nah, teman kita juga menunjukkan chart ya. Ini ada di sini. Mungkin beliau buy ya, tapi tak sampai ke top BB. Kita belum tahu, kita coba lihat di chart nanti ya. Kok turun terus tanpa sampai ke top BB? Ya benar. Dia tidak sampai ke top BB, langsung turun ya. Oke, mari kita lihat kepada chart GBP JPY ya. GBP JPY. Oke. Tadi di H1 ya. Kita ganti warna terang terlebih dahulu biar teman-teman tidak ada yang komplain ya. Oke. Mana tadi? Yang ini ya. Yang ini tidak sampai ke top BB. Oke. Kita lihat pertanyaannya. Kenapa kok terus turun tanpa sampai ke top BB? Ya, oke, mungkin teman kita ini melakukan buy ya. Mungkin bisa jadi di sini tidak sampai ke top BB. Oke. Pertama di sini kita akan bahas tanpa atau sebelum kita melihat ke time frame 4 atau ke time frame M15 ya. Di sini ada hal yang penting yang ingin Mimin bahas, dan ini ada dua hal yang perlu benar-benar diperhatikan kalau sekedar melihat di time frame H1 ini, karena teman kita menunjukkan contohnya di H1 ya. Pertama di sini ada momentum sell. Yang ini momentum sell pertama, dan momentum ini adalah momentum yang biasa-biasa saja ya. Kalau kita sekedar melihat kepada time frame H1. Nah, sinyal momentum sell yang ini sudah mematikan sinyal momentum buy yang ini.
Oke, itu pertama, momentum yang biasa-biasa sajalah. Tapi tetap sebutannya momentum. Kedua, ada momentum pertukaran tren atau perubahan arah. Ya, kenapa? Karena yang ini adalah momentum yang break EMA 50. Ya, momentum ini lebih kuat daripada yang ini. Nah, kalau yang atas ini adalah CSM. Kita buat aja tipe 1 ya, atau CSM yang biasa-biasa sajalah ya, yang kita pelajari. Kemudian CSM yang kedua ini strong ya, tipe kedua. Yang ini adalah tren. Ini momentum untuk tren. Nah, karena ini adalah momentum perubahan arah. Nah, kalau sinyal pun kalau Cik Gulan ini sebutnya sinyal mat kilau ya. Ini sinyal mat kilau, ini setup mat kilau. Itu kalau versi Cik Gulan. Tapi kita kembali ke versi Om Ali saja. Ini adalah CSM tipe 1, CSM yang biasa-biasa saja. Ciri-cirinya adalah candlestick yang break EMA 5, MA10 dan low ataupun top BB. Kemudian momentum pertukaran tren adalah momentum yang break ke semua indikator ya, baik kenaikan ataupun penurunan. Oke, itu kalau sekilas kita melihat pada time frame H1 ya. Kita lihat pada H4. Kita lihat dulu time frame 1 karena ini time frame kedua kan. Beliau buy targetnya ke top BB. Katanya sebab M15 ada momentum. Oke, kita lihat kepada H4. Oke. Nah, H4 memberikan satu re-entry ya setelah momentum buy. Ini ada beberapa kali momentum. Yang ini momentum buy, ini momentum buy, yang ini momentum buy, yang ini juga masih kategori momentum buy. Nah, di sini juga teman-teman bisa perhatikan ya dari pola-pola candle. Semakin menaik, candle-candle semakin kecil, artinya kenaikan mulai melemah sehingga masuk kembali ke dalam BB. Dan re-entry yang beliau masuk, teman kita masuk itu, di sini harus dikenal dengan baik. Di sini ada sinyal tipe 1 kalau di candle arah ya. Di sini sinyal tipe 1 candle arah awal. Ya, yang mana hanya sekedar melepasi MI5, MI10 low. Ya. Yang kedua, ini ada arah kukuh. Oke. Ini ada arah awal sell, ini arah kukuh sell. Lihat perbedaannya ya. Candle arah awal hanya melepasi MI5, MI10. Candle arah kukuh melepasi mid BB. Dan ini juga lebih cantik karena melepasi MI50. Oke, kita kesampingkan yang lain-lain dulu. Kita akan fokus kepada re-entry. Arah, walaupun arah awal, katakanlah ini arah awal, kita harus waspadai arah awal yang di bawahnya ada momentum. Ya, yang di bawahnya ada momentum. Itu harus diwaspadai karena berkemungkinan di time frame pertama itu akan menjadi MHV kalau di time frame bawahnya itu ada momentum. Ya. Oke. Teman kita itu mengambil re-entry tapi re-entry yang kurang clear karena ini ada arah ya. Biasanya kalau ada arah ini sekurang-kurangnya dia akan membuat re-entry di pertemuan mid BB, tapi ini jadi arah kukuh. Nggak apa-apa, kita anggap ini sebagai re-entry di time frame bawah. Ini bukan reject MI50 ya. Ini bukan reject MI50. Ini break tapi masih tergolong extreme buy. Ya, kawasan ini masih tergolong extreme buy meskipun ini break MA50 ya. Yang memvalidkan kalau kita menganggap ini re-entry adalah momentum buy di time frame M15. Sekarang kita lihat. Nah, teman-teman perhatikan
momentum buy M15 di area sini. Ya, ini ada momentum buy. Kita lihat momentum buy yang ini di H1 ada arah kuku buy. Ya. Tapi dia tidak sampai ke top BB karena di sini sudah menyatakan sampai kepada MA5 MA10. Nah, ini ingin menjelaskan tidak selalunya akan ke top BB. Kadang-kadang MA ataupun BB yang mengejar candle, kadang-kadang candle yang mengejar BB. Contohnya seperti ini, ya. Nah, kalau ada momentum seperti ini, ada momentum yang break MA50 dan di bawahnya di time frame pertama ada arah awal, sebaiknya kita memilih sell, ya. Ini zone zero loss, ya betul, ini zone zero loss kalau kita sekedar melihat kepada H4 ya. Ini sekedar melihat kepada H4, tapi kalau kita lihat daily apa yang dia buat? Di sini ada arah awal di daily. Ada arah awal di daily, sekurang-kurangnya akan pergi kepada MA5 MA10 daily. Ya, arah awal di daily sama dengan momentum di H4 yang ini, maka dia akan ke low BB sebab low BB adalah MA5 MA10 pada daily. Ya, makanya yang berlaku pada H4 ini ada struktur sell di H1 yaitu momentum yang break 550 yang ini. Ya. Momentum di H1 akan ke low BB H4. Oke, semoga bisa dimengerti. Kita harus mengambil time frame yang lebih besar, ya. Ini memang zone zero loss berlaku, tetapi di time frame atasnya ini baru sinyal berlaku. Ya, yang ini. Oke. Nah, sebab itu re-entry di H4 ini terbatal, hanya tertahan sampai di sini. Walaupun dia sudah valid ini ekstrim, TP wajib, MAV tak sampai kepada top BB, ya. Di antara mid ke top ini sering berlaku apabila ada arah awal. Jadi arah awal itu harus benar-benar kita perhatikan. Ya. Di sini juga berlaku ekstrim, ya. TP wajib, MHV. Oke. Jadi atas ini re-entry H4 ini sudah valid. Tetapi tidak diteruskan dengan momentum. Dia hanya tertahan di MA5, MA10 di top. Dan yang harus diperhatikan ini ada arah awal. Ya, arah awal itu sangat perlu diperhatikan ya, seperti di daily ya. Ini berkemungkinan akan naik sampai ke area sini, berkemungkinan. Bisa jadi terbatal juga apabila ada candle yang close di bawah MA5, MA10 low yang membuat momentum di H4. Sebelum muncul momentum di H4, maka momentum buy di H4 masih valid. Ya, walaupun momentum ini datang daripada arah awal di time frame H1 yang ini. Ya, sama halnya seperti di H4 dan H1 ya. Di sini sebelumnya ada arah awal kan. Nah, di bawahnya ada momentum sell yang break EMA50. Ini memang harus diwaspadai ya. Kalau kita memilih sell boleh memilih di area ini SL kita jika ada momentum buy. Dan kalau kita gabungkan dengan Fibo Musang, di sini ada dominan break ya. Kita bisa manfaatkan dari body ke shadow. Nah, di sini adalah area sell kita. Oke, itu kalau kita menggunakan tambahan indikator Fibo Musang. Nah, oke, dan jawaban dari re-entry 4 yang
Semoga bisa menjawab dan dapat diterima. Bahwasanya di sini yang perlu diperhatikan itu adalah dua jenis momentum, yaitu momentum pertama, tipe pertama, dan momentum tren ya. Dan kalau di time frame atasnya ada arah awal, itu perlu diwaspadai. Oke, karena reentry tersebut sudah tidak fresh ya. Oke, semoga video ini bisa menjawab dan bisa diterima. Untuk lebih meyakinkan lagi, teman-teman perlu melakukan backtest ya, supaya dapat jawaban yang lebih memuaskan berdasarkan data. Oke? Sekian dulu pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat backtest, dan selamat praktek. Sampai jumpa di video-video yang akan datang.